Mas, selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan. Oke, pada sesi ke-11 ini untuk Tekinter ya, masih Tekinter mungkin ini yang terakhir. Kami akan menjelaskan dan membagikan proyek kami pada Anda. Bagaimana menerapkan apa namanya forecasting dan predicting data set weather ya, cuaca. Ini adalah screenshot yang telah kami berhasil buat ya dengan Tekinter. Jadi Anda bisa apa mendownload apanya pada deskripsi ya. Kami sediakan nanti deskripsi di sini. Bukunya sudah ada jika Anda apa namanya punya berkat atau ingin detail tentang program ini Anda bisa mengaksesnya di apa ini datasetnya kita sediakan Google Books, Kobo dan Amazon ya. Nah, di sini penjelasan sedikit berikut dengan screenshotnya dan kita berikan di sini free full source code ya. Di sini bisa Anda gunakan, Anda pakai untuk belajar dan riset dan di sini tinggal Anda jalankan ya di sini. Nah, ini adalah ketika program dijalankan, ketika kita tutup dulu. Nah, ya ini screenshotnya yang telah kami buat ya. Nah, di sini dengan segala macam variabel weather variabel ya kita jalankan dulu programnya seperti biasa kami membagi apa namanya dalam beberapa kelas ya dalam kasus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas di mana ada kelas desain window ya di sini untuk menampilkan widget-widgetnya ya menyusun atau menata ada button ada style ya untuk combo box ada label ada canvas ada list box dan combo box ya beberapa. Nah, ini terus ada kelas untuk utilitas plotting seperti biasa ini kita tempatkan pada kelas tersendiri sehingga untuk mengembangkan kode Anda bisa lebih mudah ya di sini. Terus ada kelas untuk pemrosesan datanya ya, untuk data processing, untuk pre-processing, mengekstrak dan mengkategorisasi, kemudian mengencode ya variabel sehingga dia bisa menjadi numerik ya, mengencode. Terus di sini normalisasi data bulanan, ini data tahunan, dan ini feature importance ya, ya untuk RF random forest, extra trees dan RFA ya. Dan ini menyimpan hasil prediksi dalam eh, Excel ya. Berikutnya untuk regresi juga seperti biasa saya taruh tersendiri di sini. Dan untuk machine learning juga saya buat tersendiri sehingga ketika melakukan pengembangan kode dan menambah algoritma untuk predicting itu tinggal ditambahkan di sini maupun di regresi ya. Jadi ada 6 kelas. Cuma sebelum pada Tekinter yang ke sebelumnya yang ke-10 ya kalau nggak salah itu yang prediksi sales forecasting itu saya membuat 4 form ya, 3 form tambahan dan 1 form untuk form utama. Tapi pada kasus ini hanya untuk 1 form saja main window ya. Jadi lebih simple programnya. Bisa Anda lihat di sini, Anda pelajari di deskripsi kami ini full source code-nya ya. Kalau Anda ada berkat, silakan beli ini ya, tidak akan menyesal ya. Bagaimana menyusun dan menata dan berikut dengan penjelasan dari kode. Tapi kalau kalian belum punya duit, ya nggak apa-apa di sini. Kalian copy, gunakan kode ini, tapi silakan rujuk buku ini ketika Anda menggunakannya ya.
buku kami nih, ya. Nah, ketika Anda merujuk kode itu, maka Anda sebaiknya ya secara etika merujuk kode buku yang terkandung yang di dalamnya memuat kode tersebut. Oke, untuk ilustrasi ya kita jalankan saja, tidak perlu berpanjang-panjang. Nah, di sini kita jalankan programnya. Nah, ini tampilannya seperti biasa, ada button untuk melihat ini data asetnya ya bentuk CSV. Terus di sini missing values dan coefficient correlations dari setiap fitur terhadap apa summary. Nanti di sini kita lihat di data ini ada summary. Nah, ini nanti yang akan diprediksi ya. Labelnya ada banyak itu. Nanti most cloudy segala macam sini. Nanti kita encode dia untuk menciptakan numeriknya. Selanjutnya ada variabel-variabel lain. Variable dataset, ada pressure, ada wind bearing, ada wind speed, humidity, ada temperatur, ada apparent temperatur, pressure, dan ini hasil dari komputasi kita. Jadi tambahan ya data apa namanya fitur tambahan atau kolom tambahan. Yang original tuh sampai sini saja. Nah ini kita yang our sin sama cosin ini kita tambahkan untuk meningkatkan akurasi dan dari prediksi maupun regresi ya. Ini kita tambahkan. Oke, yang ini di distribusi kasus ya, case distribution berdasarkan day ya, jumlah distribusi sampel maksudnya, month juga dari dataset itu, dan ini distribusi summary-nya ini ada banyak ya, labelnya ada berapa puluh, terus ini daily summary ya, banyak sekali. Jadi ini yang kita prediksi adalah weather summary saja, tidak daily summary karena terlalu banyak label ya. Dikhawatirkan prediksinya nanti buruk. Terus ini distribusi sampel atas fitur precipitation type. Nah, ini kita sebarannya ya, sebaran humidity, temperatur terhadap tahun ini. Kalau ini quarter visibility versus wind speed terhadap apa pada across atau lintas apa namanya lintas quarter ya per 4 bulan. Nah, ini juga sama ya distribusi dari 3 variabel di dalam apa namanya dalam dataset. Terus ini adalah stack bar plot ya untuk melihat juga distribusi dari kasus antara day dan apa namanya categorize ya. Kita lakukan categorize di sini temperatur saya tempatkan di proses data ini. Nah, ini ada beberapa variabel yang dikategorisasi, temperatur, humidity, wind speed, wind bearing, visibility, dan pressure hanya untuk apa visualisasi saja ya. Juga sama ya. Ini box plotnya untuk melihat tren ya, tren dari setiap variabel ya. Wind bearing pada lintas apa mankat itu artinya kategorisasi bulan. Jadi dia berupa label bukan angka. Juga selanjutnya box plot ya untuk melihat tren dari setiap variabel. Ini distribusi apa namanya kategoris temperatur ya saya kategorisasi sehingga bisa dilihat sebarannya berdasarkan kategori yang ada ya. Terus temperatur, wind speed juga ini, wind bearing, terus humidity dan ini correlation matrixnya. Ya, saya kasih threshold 0,1 supaya bisa dilihat sebarannya. Ya, mana yang paling erat kaitannya antar fitur. Jadi bisa dilihat di sini. Oke, untuk time series plot saya tampilkan di sini untuk temperatur dan apparent temperatur pada tahun 2016 ya. Ini dia. Berikut juga dengan variabel lain wind bearing dan pressure. Ini EWM tidak ada ya tahun 2018. Oke, wind speed juga tidak ada karena saya batasi 2018 saja untuk ditampilkan.
Ini sebarannya kita tunggu dulu. Ya, jadi kalau ingin mengereduksi komputasi ya, jadi Anda bisa mengontrolnya saya tempatkan di mana dia di proses data ini. Jadi ketika Anda mau semua whole dataset, maka ini Anda apakan saja di komentar, jadikan komentar ya. Kalau ingin tahun 2016 saja datasetnya bulan 3 sampai bulan 6 ya, maka bisa Anda ini. Tergantung alat komputasi Anda ya. Ini mengkontrol ukuran dari dataset saya buat di proses data kelas. Oke, ini sebarannya dari temperatur ya terhadap tahun ya karena saya kontrol datasetnya 2016 saja untuk bulan 3 sampai bulan 7 maka dia hanya muncul 2016 saja ya. Begitu juga dengan yang lain ini. Terus ini month wise ini month wise apa namanya? Hmm, line plotnya ya. Nah, ini rata bulanan. Jadi lebih kelihatan trennya. Kalau ini sebarannya ya. Hmm, untuk box plot, strip plot, swarm plot dan lainnya. Nah, ini dia untuk tren bulanan ya. Bisa kita lihat di sini apakah trennya itu seperti ini ya. Maka bisa dilihat temperatur ini untuk bulan Juli Juni itu paling tinggi ya. Agustus, Juli, Juni itu paling tinggi sebarannya. Oke. Sekarang selanjut saja ke future importance. Nah, di sini bisa kita lihat apa namanya eh, fitur-fitur mana yang paling penting digunakan dan mana yang bisa diabaikan ya di sini. Pressure paling tinggi, visibility paling tinggi, dan ini bisa diabaikan yang ini. Anda drop atau Anda hapus dari kolom untuk komputasi ya. Tapi tanpa apa ini juga nggak apa-apa. Tapi menghapus juga bisa juga untuk menghemat komputasi tanpa memengaruhi akurasi ya. Terus untuk eh, forecasting ya seperti biasa kita menggunakan machine learning regressor untuk linear regression ini mendekati seberan prediksi tes data dan perfect prediction ini mendekati. Oke, untuk linear regression. Nah, berikutnya untuk random forest ya. Kita tunggu dulu. Ya, ini yang tadi terpotong ya videonya. Nah, ini decision tree saja. Regression langsung ya, sebarannya seperti ini. Dan berikutnya adalah KNN. Seperti ini ya, cukup menyimpang terlihat dari aktual dan predicted untuk validation ini ya. Terus yang lainnya juga bisa Anda coba misalnya yang lasso dan gradient boosting sesuai dengan ini, sesuai dengan yang ada pada kode. Nah, ini dia untuk lasso regression cukup baik ya. Reach. Nah, ini juga sama dan Anda juga bisa memprediksi summary ya, variable summary di dataset kita ini. Hmm, untuk logistic regression. Ya, ini hasil dari logistic regression ya, ini hasil Y-testnya dan prediksi bisa kita lihat sekitar 79,002% ya karena kita lihat distribusinya tadi untuk setiap variabel atribut pada kolom summary itu imbalance ya. Jadi kita lihat di sini hasil dari confusion matrix dari logistic regression dan ini training score dan cross validasi ya. Dan ini adalah sebaran true dan predicted values
Anda bisa coba ya di program itu, di kode itu dengan segala macam ini ada random forest, decision trees, nearest neighbors, ada bus dan lainnya ya. Ada sudah saya sediakan di kode tersebut. Anda bisa bereksperimen dan memperbaikinya untuk kebutuhan Anda. Ya, ini adalah label dari setiap weather yang di-encode ya, dijadikan numerik. Nah, ini hasil prediksinya ya. Ini true positifnya di sini. Yang di apa ini? Nah, ini adalah false negatif ya. Nah, jadi inilah hasilnya dan saya tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Anda bisa coba sendiri dan berikan komentar dan masukan bagi jika Anda telah menggunakan source code kami. Oke. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy. Oke. Sekian dan terima kasih. Horas.